Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana cara menyusun rencana aksi untuk Kasubag KTU yang sekarang menjadi ahli muda, yaitu jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan nomor 37 tahun 2020, yaitu tentang jabatan fungsional analisis SDM aparatur. Nah, di sini terdapat sebuah memo dari Dinas Pendidikan dan Olahraga kepada Kasubag di lingkungan Dispora Provinsi Bali dan pejabat fungsionalnya yang sekarang menjadi pejabat fungsional untuk menyusun sebuah rencana aksi, capaian rencana aksi dan kegiatan ya. Nah, di sini seluruh ASN, terutama yang saat ini adalah Kasubag TU yang sekarang menjadi analisis SDM, itu atau subkoordinator itu wajib menyusun sebuah rencana aksi. Ya, rencana aksi seperti di memo yang dikeluarkan oleh Bapak Kadis ya. Nah, untuk menyusun sebuah rencana aksi, Ibu Bapak Kasubag atau subkoordinator tata usaha itu wajib untuk melihat peraturan ya. Peraturan kalau untuk Kasubag itu peraturannya adalah ini. Yaitu peraturannya adalah ini. Peraturan Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 37 tahun 2020, Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur. Nah, ini tolong dipahami dulu semuanya. Saya hanya membantu ya di sini. Ini rekan Kasubag TU-nya yang menyusun. Saya hanya membantu saja memaparkan. Nah, ini dibaca. Kemudian di bagian akhir itu akan terdapat angka kredit. Nah, rincian kegiatan jabatan fungsional dan analisis SDM aparatur ini tolong dibaca tugas pokoknya, unsur kegiatannya apa, subunsur, butir kegiatan, hasil kerja, satuan, kode, angka kredit, dan pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Jadi di sini analisis SDM aparatur itu ada pelaksana tugasnya apakah ahli pertama, muda, madya, utama. Nah, di sini sudah jelas sekali apa saja kegiatannya yang harus dikerjakan. Nah, sekarang kita akan terjemahkan Permen PAN nomor 37 tahun 2020 ini ke dalam rencana aksi yang diberikan oleh Dispora. Dia berupa Excel ya. Ini dipahami dulu semua. Nah, sudah. Kita buka langsung ke rencana aksinya. Nah, di bagian rencana aksi itu seperti ini. Saya langsung aja to the point, yaitu pertama adalah tulis analisis SDM aparatur ahli muda. Kalau ahli madya atau utama silakan diganti di sini. Kemudian di sini sasaran strategis ini perhatikan yang di sini. Yang di sini di bagian ini ya. Ini. Ya, tugas pokok. Yang ini, melaksanakan pengolahan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan sampai profesional mutakhir. Ini di bawah sini menjadi mewujudkan akuntabilitas capaian kinerja analis SDM dalam melaksanakan pengolahan sistem aparatur. Sama ya. Kemudian ini sistem manajemen aparatur sipil, kita lihat di sini. Sistem manajemen aparatur sipil negara, kemudian dokumennya berapa? Satu dokumen. Ini triwulan ya, triwulan 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di triwulan kedua yaitu di bulan ya April, Mei, Juni. Satu dokumen. Kemudian kegiatannya lah ini. Penyusunan dan aparatur. Ini penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara. SMK, sekolah apa, SMA apa. Kemudian menganalisis proses. Menganalisis proses. Berarti karena kita posisinya ahli muda, ini pakai. Menganalisis. Kalau ahli pertama ini pakai, kalau ahli madya ini pakai, kalau ahli utama ini pakai ya. Tinggal copy paste aja. Indikatornya berupa dokumen analisis proses ya, dokumen analisis proses. Kemudian uraiannya menyusun. Ini ada di sini ya. Uraiannya di sini ada dokumen analisis ya, ini ada. Ini tinggal copy paste aja ya. Kemudian di sekolah mana? Kemudian dokumen penetapan. Nah, ini analisisnya. Jadi dia penanggung jawabnya lah kita sendiri. Jadi analisis SDM aparatur ahli muda, nama kita siapa? Contohnya Putu ahli muda SS SPD silakan. Kemudian angka kreditnya berapa? 0,3. Ini kita lihat. Angka kreditnya 0,3. Ahli muda karena
masih halim muda ya. Oke, golongan 3 kalau tidak salah ini. Kemudian yang di bawahnya menyusun analisis jabatan apa? Ya, beban kerja rencana distribusi pegawai proyek. Kita lihat ini. Oke, jadi kita lihat ini lanjutnya yang ini. Ya, ini tergantung ya. Oke. Halim muda karena ini masih posisinya 3A golongan 3 ya. Kasubag TU itu atau subkoordinator tata usaha itu kebanyakan masih halim muda. Jadi ini diambil, kemudian masukkan ke sini. Oke. Ini sudah. Kemudian lanjut ke menganalisis proses pangkat. Menganalisis proses pangkat, kita lanjut ke bawah. Oke. Ini pengadaan ASN. Oke, ini pengadaan. Oke, ini belum ya. Ini paling yang ini. Proses pangkat jabatan ya. Oke, yang ini. Analisis proses pangkat dan jabatan ASN. Oke, proses pangkat dan jabatan ASN ya. Oke, sudah ini. Kemudian merancang mengembangkan materi validasi kompetensi. Oke, lanjut ke ASN. Oke, ini sebenarnya kita pilih di sini ya. Oke, pola karir ya. Untuk promosi. Pola karir ASN ya. Oke. Oke, apa? Merancang mengembangkan instrumen validasi uji kompetensi. Jadi ini sesuaikan ya, di Bapak sesuaikan ya. Oke, proses penegakan ASN kita ambil di sini yang mana mau dikerjakan oleh kita ya. Oke. Validasi materi. Oke. Validasi materi. Oke, sini ada ya. Oke, kita ambil di sini. Nah, sesuai dengan jabatan kita. Jadi tidak semua kita ambil ya, tapi kita pilah-pilah. Kemudian proses penugasan, ya, kemudian menyusun validasi instrumen, SN, menyusun instrumen pelaksanaan. Ini jumlah dokumennya ditentukan ya. Oke. Nah, ini juga di program kegiatannya ada di sini ya. Pengembangan potensi, penilaian kinerja, menyusun peta strategi. Ini dilihat di sini ya. Satu persatu ya. Jadi kita sesuaikan dengan jabatan kita. Ahli muda merancang instrumen perbaikan evaluasi, kemudian indikator kinerja utama lumayan pekerjaannya banyak sekali ternyata ya. Oke, SKP, nah, di sini lihat, oke, disiplin, nah disiplin sudah, penghargaan ASN sudah, pengajian tunjangan fasilitas ASN, pemberian ASN, hari tua, oke, ya ini, jadi ini kita ambil. Kalau pangkatnya tergantung pangkatnya, ya cuti ASN, oke, jaminan pensiun, cuti pegawai, ya rancangan publik. Oke, cuti ASN, rancangan. Nah, kemudian setelah kita selesaikan di rencana aksi ini, oke, ini semua yang kita terjemahkan dari ini, di pangkat ini ya, per pangkat ya, kalau kita ahli muda, ambil yang ahli mudanya, kalau ahli pertama, ambil ahli pertamanya, oke. Kita lanjut ke capaian aksi semester 1. Nah, capaian aksi semester 1 ini sama datanya dengan yang di sini, yang di rencana aksi, cuma di sini itu isinya apa ya? Bersama sih. Kegiatan, uraian, indikator. Nah, di sini ada indikator sih. Nah, indikator kegiatan sudah ada, uraian, anggaran dikosongkan ya. Oke, anggaran dikosongkan. Oke. Sudah, ini analisis SDM Proto ahli muda. Oke, sama sih, kurang lebih sama. Nah, ini sudah. Kemudian di capaian aksi semester 2 itu bedanya cuma ada di sini. Apa ya? Target per triwulan. Oke. Semester 2. Oke. Semester 1 apa, semester 2 apa. Jadi triwulan ya. Oke. Nah, di sini di TW4, 34 ya, semester 2 ya. Oke, 3 dan 4, 3 dan 4, 3, 4 ya. Oke, ini khusus untuk Kasubag TU atau subkoordinator unit usaha substansi tata usaha ya. Nah,
Jika Ibu Bapak memerlukan ada rencana aksi analisis ini contoh yang diberikan langsung oleh ketuanya ya, ketua dari koordinator unit substansi tata usaha. Jadi ini bisa Ibu Bapak jadikan acuan, ini acuan ya, mungkin kurang lebihnya mungkin bisa dikoordinasikan atau ditegaskan lagi menghubungi Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Tapi ini kami akan bantu untuk Ibu Bapak, terutama Kasubag TU, Subkoordinator Unit Substansi, Analisis SDM untuk dipergunakan dalam menyusun yang namanya rencana aksi. Oke, rencana aksi. Ini akan kami berikan linknya di bagian bawah komentar channel ini. Oke, video ini. Oke. Jadi intinya adalah Ibu Bapak adalah membaca ini Permen nomor 37 tahun 2020. Oke. Seperti ini. Kemudian terakhir tanda tangani, dibuat di mana, siapa namanya, NIP-nya berapa. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.